Oke, kita recording in progress. Saya akan share whiteboard, teman-teman. Oke, kita mulai dari basic dulu ya. Saya akan hari ini akan mengajarkan teman-teman cara entry yang sangat mudah. Strategi entry simple. Oke. Eh, untuk grupnya itu edukasi Rian Rich, teman-teman silakan. Nanti saya akan share linknya di grup publik ya. Saya akan share link grupnya di grup publik. Teman-teman nanti silakan masuk aja. Oke? Nanti saya akan share link grupnya. Oke, teman-teman. Untuk spread dan juga komisi dari OctaFX, silakan teman-teman langsung saya ke broker tersebut. Silakan teman-teman langsung cek sendiri di websitenya. Oke? Oke. Hari ini kita akan mulai dengan strategi entry yang simple. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa saya sudah mengajarkan banyak sekali strategi mulai dari bulan September kemarin. Saya sudah mengajarkan supply dan demand, rally based rally, drop based drop, kemudian support become resistance, resistance become support, market structure, EMA, dan semuanya. Kalau teman-teman merasa strategi-strategi tersebut terasa sulit, maka malam hari ini saya akan sharing sebuah strategi simple yang bisa teman-teman lakukan untuk teman-teman bisa entry. Oke? Strateginya apa? Strateginya adalah seperti ini, teman-teman. Saya akan buka chart ya. Saya harap teman-teman bisa mengikuti ya. Maksud saya teman-teman harus bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman buka chart. Saya akan share chart saya. Oke, teman-teman bisa lihat chart yang saya share. Bisa lihat chat depan teman-teman semua. Bisa lihat teman-teman? Bisa ya. Berarti aman ya. Suara belum ada, suara ada. Dari tadi suara ada kok. Bisa, bisa. Oke. Nah, strategi yang saya akan sharingkan ini sangat sederhana, teman-teman. Teman-teman cukup memahami strategi ini dan teman-teman bisa akan entry. Langkah pertama yang teman-teman perlukan adalah teman-teman perlu masukkan EMA, indikator trend, moving average, eksponensial. Oke, teman-teman masukin yang 200, satu, insert lagi indikator trend, moving average, 100, ganti warnanya, terserah ya teman-teman ya. Ini insert satu lagi, indikator moving average, 50. Silakan warnanya sesuaikan sama keinginan teman-teman ya. Nah, saat ini kita punya 3 moving average, yaitu 200, oke, kemudian 100, kemudian moving average 50. Oke, teman-teman. Strategi ini bisa teman-teman pakai di time frame berapapun. Jadi saya harap tidak ada pertanyaan lagi ya. Nanti time frame berapa, time frame berapa, oke. Di time frame berapapun, tergantung dengan style teman-teman masing-masing. Ya. Kalau teman-teman adalah orang yang scalper, bisa pakai di M5, silakan. M1, silakan. Kalau teman-teman berani ya, it's okay, tidak ada yang salah. Kalau teman-teman adalah seorang intraday, silakan pakai di H1, M30, M15, oke, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau hold lebih panjang, silakan pakai di H4. Itu juga bekerja. Oke, saya ulang ya.
Saya ulang. Nanti teman-teman ini ada rekamannya. Nanti teman-teman bisa nonton rekamannya di grup yang akan saya sharing di linknya akan saya share di grup ya. Link untuk ke grup edukasi. Insert teman-teman indikator, masukin indikator IMA teman-teman, moving average ya. Pastikan ini eksponensial, kemudian close, kemudian ganti periode ke 200, ini 0. Warnanya silakan sesuaikan, tergantung teman-teman, silakan. Tidak ada batasan, tidak ada larangan, warna apapun. 200, oke. Kemudian insert lagi, indikator, trend, moving average, 100 teman-teman. Ganti warnanya, semua settingan sama, ganti warna saja, biar bisa kelihatan bedanya ya. Kemudian insert satu lagi, indikator, trend, kemudian moving average. Pakai yang 50, ganti warnanya. Saya suka warna ini kali, hijau. Oke, jadi kita punya 3 moving average, 50, eksponensial teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah ya, indikatornya itu adalah eksponensial. Oke, metodenya adalah eksponensial. Jangan salah ya. Kenapa kita pilih eksponensial? Ya, karena itulah strateginya. Oke, 50, 100, dan 200. Lengkap sampai sini teman-teman? Untuk pair bisa di pair manapun. Bisa di time frame berapapun dan di pair manapun. Tapi saya sarankan teman-teman trading lah fokus untuk trading di pair-pair yang major. Apa itu pair major? Pair major adalah pair-pair yang mengandung US dollar di dalamnya. Kenapa harus trading di pair major? Saya bilang fokuskan ke sana. Bukan berarti kita tidak boleh trading GBP-JPY, AUD-JPY, kemudian kita tidak boleh trading misalnya GBP-CAD, boleh. AUD-CAD, boleh teman-teman. Tapi kenapa saya mendorong teman-teman trading di pair major? Karena di pair major biasanya marketnya lebih volatile, artinya gerakannya lebih baik. Kemudian yang paling penting adalah biasanya spreadnya lebih kecil teman-teman. Itu yang saya cari. Oke? Jadi kenapa trading di major pair yang mengandung USD, gold juga termasuk major pair ya teman-teman ya, karena dia XAU USD. Kenapa saya dorong teman-teman untuk trading fokus di major pair? Karena itu mengandung spread yang paling kecil biasanya. Oke? Jadi boleh time frame berapapun dengan pair apapun. Terserah kalau teman-teman mau coba misalnya di audit NZT. Bisa juga, nggak apa-apa. Oke? Nah, hari ini saya akan berikan contoh teman-teman di gold. Saya akan buat di M15 teman-teman. Oke? Nah, gimana cara entry strateginya? Strategi ini perlu teman-teman catat, ini adalah strategi follow trend. Oke teman-teman, ini adalah strategi follow trend. Strategi ini adalah strategi follow trend ya teman-teman ya. Bentar, saya mau kecilin ini. Bentar, saya kecilin ini ya, tulisannya. Oke, ini adalah strategi follow trend teman-teman. Di sini ya. Oke, ini adalah strategi follow trend. Apa yang terjadi teman-teman kalau ini adalah strategi follow trend? Artinya strategi ini akan sangat efektif jika terjadinya trend. Tapi akan sangat sering SL jika sedang terjadi konsolidasi. Jadi harus pahami teman-teman. Strategi yang akan saya sharing ini adalah strategi yang oke, bekerja dengan baik ketika tren sedang bekerja dengan baik. Oke? Tidak semua strategi akan bekerja di semua kondisi market. Itu yang teman-teman camkan dulu. Kalau teman-teman berharap setiap kali entry teman-teman akan profit, maka teman-teman berada di tempat yang salah. Oke, sinyal saya selama beberapa minggu terakhir ini selalu HTP.
Tapi itu bukanlah jaminan bahwa sinyal saya tidak akan SL. Setiap kali saya entry, saya selalu berpikir bahwa ini akan SL. Kenapa? Kenapa saya berpikir seperti itu? Kalau saya tidak berpikir ini akan SL, maka saya tidak akan pakai SL, teman-teman. Alasan saya menggunakan SL di setiap sinyal saya dan setiap entry saya adalah karena saya berpikir bahwa ini akan SL. Kalau saya berpikir bahwa ini tidak akan SL, maka saya tidak akan pernah menaruh SL di sana. Toh, pasti profit untuk apa SL? Kan gitu. Tapi pada nyatanya, saya selalu menggunakan SL. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa sinyal saya akan SL, bahwa entry saya akan SL. Itu yang teman-teman camkan dalam pikiran teman-teman semua, bahwa semua strategi di dunia ini itu based on atau berdasarkan probabilitas. Bisa profit, bisa SL. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali overconfident, full margin, tidak pakai SL. Saya sudah menerima banyak sekali private message ke saya yang bilang, Bang Rian, saya sudah floating minus sekian, saya sudah locking, buy atas bawah, apa yang saya lakukan? Apa yang saya jawab? Tidak bisa, tidak ada yang bisa dilakukan. Silakan teman-teman cut loss kalau teman-teman betul-betul sudah ikhlas, dan jadikan itu pelajaran bahwa setiap entry yang teman-teman lakukan harus menggunakan SL. Saya sudah bilang ini dari pertama kali saya live, bahwa kita sebagai seorang trader wajib menggunakan SL. Tidak ada satu entry pun yang tidak pakai SL, teman-teman. Kalau teman-teman masih ngeyel, tidak mau pakai SL, silakan teman-teman tanggung sendiri akibatnya. Oke, saya sudah mendapat banyak sekali private message yang tanya, gimana nih, saya udah floating sekian. Terus pertanyaan saya, di mana SL teman-teman? Nggak ada. Teman-teman cuma berharap. Nah, itu bukanlah mental seorang trader, teman-teman. Silakan teman-teman, kalau seperti itu silakan teman-teman belajar lagi, karena teman-teman berarti belum siap untuk jadi seorang trader. Pakai SL. Oke, kita kembali ke strategi ini. Strategi ini teman-teman pikir ya, tidak ada yang 100% semuanya pasti bisa SL. Oke, gimana strategi ini bekerja? Sangat simpel, teman-teman. Teman-teman cukup mencari, ingat ya, teman-teman cukup mencari formasi EMA yang seperti ini, sejajar, bukan sejajar sih ini artinya proporsional. Terus dia sama-sama mengarah ke bawah, oke, seperti ini. Harga berada di bawah semua EMA tersebut. Itu kondisi pertama. Ini adalah entry sangat sederhana, teman-teman ya. Teman-teman coba pahami. Jadi ini EMA 200, EMA 100, EMA 50 berada dalam kondisi proporsional. Kemudian harga berada di bawah EMA-nya. Oke, itu kondisinya, teman-teman. Teman-teman harus punya kondisi tersebut dulu. Kemudian kita akan menunggu sampai ya teman-teman, kita akan menunggu sampai harga koreksi ke dalam area EMA. Oke. Yang pertama, apakah dia koreksi dalam EMA? Yang pasti dia harus koreksi dalam EMA di dalam EMA 50 ya. Nah, atau dia koreksi sampai ke EMA 100. Nah, ketika dia koreksi di dalam area ini, sampai ke dalam area ini, teman-teman. Oke, tidak keluar sini ya. Kalau dia koreksi sampai ke sana kayak gini, ya berarti violated. Jadi trading plan ini gagal ya, cancel. Tapi jika dia koreksi di dalam sini, oke, berarti kita ancang-ancang untuk melakukan posisi sell. Kapan kita melakukan posisi sell? Ketika dia break and close EMA 50. Artinya di sini. Kita akan melakukan sell di sini. Oke, tentu bisa mengerti. Jadi ketika dia sudah koreksi ke dalam, kalau di sini terus dia ke sini gimana coach? Apakah kita bisa sell? Bisa. Kalau dia sudah break EMA 50-nya ke sini. Tapi berhubung dia nggak break, jadi dia masih di dalam. Ini juga belum break and close. Nah, dia
koreksi sampai EMA 100, kemudian dia break and close. Ya di sini boleh lah ya, di sini sekitar sini. Tapi oke, ini lebih jelas. Ketika dia break and close ke sini, maka kita melakukan posisi sell. SL-nya di mana? SL-nya adalah di high tertingginya. Ini, di sini. Oke, kemudian TP-nya di mana? Teman-teman bisa set TP-nya adalah 1:3. Apa artinya 1:3, teman-teman? Artinya teman-teman set dia, misalnya risk teman-teman di sini adalah, misalkan saja ya, nggak hitung nih ya, misalnya 20 pips di sini. Berarti TP teman-teman adalah 60 pips sampai sini. Pertanyaannya, kenapa kok TP-nya jauh kali kok 1:3 nih kan? Ini kan 1:3. Karena SL20, TP 60. Kenapa jauh? Karena ini adalah tren yang follow. Ini adalah strategi yang follow trend, teman-teman. Kenapa kita bisa TP jauh? Karena ini adalah strategi follow trend. Kita berharap, kita berpikir dan berharap dan meyakini bahwa trennya akan berlanjut. Itulah kenapa kita pasang TP yang lumayan jauh. Sampai TP3. Oke, teman-teman. Itu kira-kira strateginya. Ada pertanyaan, teman-teman? Jadi kalau teman-teman tadi entry di sini, dengan strategi ini, teman-teman. Jadi teman-teman, SL di sini, SL di sini, maka dia floating sebentar, kemudian hit TP. Oke, dapat 3. Teman-teman SL-nya 20 pips, TP-nya 60 pips misalnya. Oke, itu satu. Sekarang kita lihat yang lain. Nah ini juga, ini kan, nah ini oke. Ini dia koreksi. Tapi dia tidak pernah break ke EMA 50 lagi. Jadi ini violated. Artinya trend tidak, artinya rule-nya tidak bekerja. Setupnya gagal. Kita tidak entry, karena tidak ada sesuai dengan rule kita. Berlaku di semua pair ya, saya sudah bilang tadi. Berlaku di semua pair dan semua berlaku di semua pair dan semua time frame. Bagaimana dengan menggunakan persidangan EMA? Ini bukan strategi persidangan EMA. Silakan jangan mencampur-campur strategi. Saya harap teman-teman tidak mencampur-campurkan strategi. Coba pahami dulu strategi yang saya bagikan di sini supaya teman-teman tidak bingung. Kalau teman-teman nanti campur-campur bolak-balik campur-campur nanti bingung. Oke? Bila tembus EMA 100, saya menunggu break EMA 100 juga kan sel? Enggak. Sell ketika break EMA 50 saja. Hanya ketika dia break EMA 50. Oke? Jadi meskipun misalnya ini tadi kan dia kan break EMA 100 nih. Apakah di sini kita sell? Tidak. Kita menunggu dia break EMA 50-nya, teman-teman. Gitu. Oke, kita lihat kondisi ini. Nah, ini tidak jelas. Makanya kita tidak entry di sini, tidak entry. Nah, ini lumayan oke. Ini udah proporsional. Kita tunggu dia. Kita akan menunggu dia untuk koreksi ke dalam EMA 50. Nah, koreksi. Kemudian dia break. Berarti kita akan sell di sini. Kita akan sell di sini, teman-teman. Sell di sini ya, kira-kira. Kemudian di area tertingginya. SL-nya di tertingginya. Nah, di sini berarti. Kenapa bukan di sini? Ya, bukan. Karena ini bukan koreksinya. Kan kita mencari koreksinya. Ini koreksi. Nah, koreksi tertingginya. Ini. Di sini ya. Di sini SL-nya. Oke. Nah, lihat dia bergerak. Hop, 1:1. Kemudian SL. Nah, lihat teman-teman. Tadi berhasil, sekarang SL. Tapi apakah ini SL? Nggak juga sebenarnya, teman-teman. Teman-teman lihat kalau teman-teman mau, teman-teman bisa ketika dia sudah 1:1 seperti ini kan sudah sama nih, kira-kira sama lah ya, 1:1 gerakannya. Teman-teman bisa set SL-nya di BEP. Jadi SL-nya di sini. Udah ketika dia sampai sini, SL-nya sudah di sini. Maka teman-teman akan BEP. Oke? Itu teman-teman. Itu strateginya. Ada yang bingung? Strategi ini tidak boleh break EMA 200 ya teman-teman ya. Ketika dia break EMA 200 seperti ini dia break EMA 200, ini dia break EMA 200, break and close EMA 200, maka ini tidak kita pakai lagi. Berarti trennya sudah violated, sudah berubah. Tapi ketika dia cuma break and tidak close di atas EMA 200, maka kita akan menunggu dia break EMA 50 untuk bisa entry.
Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? EMA 50 tidak, kalau EMA 50 berada di EMA 100, berarti trennya sedang tidak trending, teman-teman. Seperti ini. Ini kan. Ini kan EMA 100 sudah ada di EMA 5, di atas EMA 50. Ya ini nggak tren berarti. Berarti trennya sedang tidak jelas. Kan ini trennya tidak jelas. Kan udah bilang, posisinya adalah semua EMA berada dalam posisi yang proporsional. Kalau di seperti ini ya berarti sedang simple, tidak entry, tidak trading di sini. Udah, karena dia sedang tidak trending gitu. Tanya kok sebaiknya kita pasang banyak layer dengan layer sama atau layer dengan tergantung money management teman-teman ya. Yang itu, yang layer-layer silahkan ikuti ada foto yang sudah saya pernah sharing soal money management. Kalau uptrend kita coba ya, kita cari uptrend ya. Ini siapa ini raise hand ini? Boleh, kalau mau raise hand, mau bertanya silahkan chat ya. Kita cari yang uptrend. Nah ini proporsional, oke? Proporsional. Kita tunggu dia untuk ini dia masih oke, dia masih belum break. Kita tunggu dia break EMA 50 di sini. Kita buy. SL di mana? SL-nya di sini. Ini adalah karena ini adalah uh, retracement atau pullback. Oke, ini pullback dari sini. Nah, apa yang terjadi? TP bukan TP, maksud saya floating profit, kemudian dia dekat SL, kemudian SL. Ya udah SL, nggak apa-apa. Misalnya saya bilang bahwa ini ada probabilitas. Oke, nah lanjut lagi. Kita lihat lagi. Nah, ini tidak entry ya. Karena apa? Dia tidak pernah break and close EMA 50 lagi. Cari lagi. Nah, ini oke. Dia di atas. Oke. Lihat. Rule pertama tadi proporsional. Oke, kurang lebih proporsional ya. Ini kemudian di atas, harga di atas EMA, semua EMA. Kemudian dia break EMA 50. Oke, dia retracement. Kemudian dia break EMA 50 ke atas. Close. Oke, kita buy di sini. SL di sini. SL di sini. Kemudian TP 3. Nah, TP. Gitu aja strateginya. Paham teman-teman? 50, 100, dan 200 EMA-nya ya. Kalau lagi trennya up, apa kita bisa sell juga? Tidak perlu. Teman-teman, saya harap teman-teman tidak mencampur-campurkan strategi. Cukup buat sebuah rule atau trading plan, maka follow itu dan teman-teman akan profit. Tidak perlu teman-teman mau nangkap semua gerakan market. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin teman-teman. Teman-teman saya mau buy di sini, saya mau sell di sini, saya mau sell di sini, saya mau buy di sini ke sini, saya mau sell lagi, saya mau buy ini, saya mau sell ini. Nggak bisa teman-teman. Teman-teman tidak akan bisa menangkap semua gerakan market. Kita tidak bisa profit di semua market teman-teman. Kita harus mempunyai set of rules. Itu kenapa saya bilang trading adalah probabilitas. Probabilitas, oke? Trading adalah probabilitas teman-teman. Nah, probabilitas itu artinya apa? Artinya probabilitas itu kan 50 banding 50. Kemungkinan kan, tidak ada yang 100%. Oke. Nah, cara teman-teman untuk apa ya? Untuk mengatasi probabilitas ini, kan trading probabilitas. Cara kita untuk merespon bahwa trading adalah probabilitas adalah dengan cara menyusun sebuah aturan. Itu yang saya bilang dari tadi kan, set of rules. Set of rules. Kita menyusun sebuah aturan baku
yang akan kita selalu lakukan setiap kali kita mau entry. Kita punya set of rules. Nah, barusan tadi saya bagikan teman-teman sebuah set of rules atau sebuah aturan baku atau sebuah strategi yang baku untuk teman-teman bisa follow. Jadi, teman-teman harus pahami dulu bahwa trading ini probabilitas. Kita ingin konsisten. Cara kita konsisten adalah melakukan action atau tindakan yang konsisten. Cara kita untuk melakukan tindakan yang konsisten adalah punya set of rules atau trading plan. Kalau teman-teman mau menangkap semua gerakan market, maka teman-teman tidak punya konsistensi. Teman-teman tidak punya action atau tindakan yang konsisten. Gimana cara kita mengharapkan hasil yang konsisten kalau action kita tidak konsisten, teman-teman? Makanya teman-teman harus pikirkan dulu bahwa ini adalah probabilitas, dan kemudian kita untuk merespon probabilitas ini, maka kita buatlah sebuah set of rules sehingga setiap dari tindakan kita itu adalah tindakan yang plus minus sedikit selalu sama. Kayak tadi ini kan sama nih, kayak tadi kan rule-nya sama. Ini proporsional, harga di atas EMA, dia pullback ke dalam EMA 50, dia break lagi atas EMA 50, kita buy. SL di sini, di pullback-nya terakhir. TP 3, 1:3, TP. Nah gitu. Udah, sesimpel itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan, oh kalau sell kalau dia turun aku mau sell lah. Gak bisa. Teman-teman cukup untuk follow satu set of rules dan teman-teman pakai itu sebagai trading plan teman-teman. Kalau teman-teman mau cari sebuah strategi yang bisa menangkap semua gerakan market, maka teman-teman akan dapat apa yang teman-teman dapati, teman-teman akan dapat tua. Teman-teman tidak akan menemukan itu. Teman-teman cuma akan tambah tua. Udah, teman-teman silakan follow sebuah set of rules. Contohnya seperti yang tadi saya bagikan. Apakah harus seperti tadi? Tidak. Teman-teman bisa pakai juga strategi yang lain. Misalkan, saya mau counter trend. Set of rules saya adalah, saya mau ketika EMA seperti ini proporsional, dan harga berada di atas EMA, saya mau sell. Udah, nggak apa-apa. Itu berarti teman-teman counter trend. It's okay juga. Profit juga, teman-teman. Bisa profit juga. Tapi ya, kalau teman-teman misalnya, oke, ini udah di atas EMA, nggak mungkin dong dia selalu di atas EMA kan gitu kan. Pasti mungkin dia bisa koreksi dong. Ya udah saya sell. Misalkan saya sell ketika dia bentuk Marubozu atau bentuk dia seperti ini. Ada candle engulfing. Ya udah, sell boleh. Itu set of rules teman-teman. Trading plan teman-teman. Follow itu, maka teman-teman akan profit juga. Ada sebuah quote yang sangat menarik. Bulls make profit, bears make profit, pig get slaughtered. Apa maksudnya teman-teman? Ini sedikit kasar sih, tapi ini yang terjadi. Apa artinya? Bull make profit artinya orang yang nge-buy akan make profit juga. Nah, ini kalau saya punya set of rules untuk follow trend, maka saya akan making profit di sini. Di sini mungkin yang bear, yang sell, ini kan bull artinya naik ya, yang nge-buy ya. Ini yang sell, yang bear yang nge-sell ya. Nah, yang nge-sell mungkin akan SL di sini. It's okay. Akan ada waktunya si bear ini profit. Akan ada waktunya si bull profit. Secara akumulasi, mereka berdua ini akan profit. Tapi yang terakhir ini, si pick ini, get slaughtered, akan dibantai. Jangan jadi pick, teman-teman. Apa itu pick? Itu orang yang tidak konsisten. Orang yang sebentar saya mau buy, sebentar saya mau sell. Akhirnya, ketika market sedang trending up, dia nge-sell. Orang sedang trending sell, dia nge-buy. Karena apa? Karena saya mau nangkap semua gerakan market. Karena saya mau profit selalu. Saya tidak pakai SL. Itulah para pick yang akan dibantai. Jangan jadi pick, teman-teman. Jadilah ini dan ini.
It's okay, akan ada harinya kita akan, kalau kita jadi bull, artinya kita punya trading plan yang follow trend. Kalau sedang naik kita jadi bull, kalau sedang turun kita jadi bear. It's okay, kita akan make profit meskipun ada waktunya kita akan SL. Kalau kita counter trend, berarti pada saat uptrend kita jadi bear, pada saat downtrend kita jadi bull. It's okay. Asal teman-teman punya set of rules yang jelas, dengan SL yang jelas, maka teman-teman akan make profit pada akhirnya. It's okay. SL itu bukan end of the world. SL itu bukanlah akhir dunia. SL adalah bagus, teman-teman. Yang salah itu teman-teman jadi pick, yang dibantai. Tidak pakai SL, entry asal-asalan, tidak punya trading plan, itulah pick. Jangan jadi pick, teman-teman. Malam hari ini, saya tidak mau teman-teman jadi pick. Makanya itu saya sharingkan teman-teman strategi ini, set of rules yang sangat sederhana, teman-teman follow dengan backtesting tentunya, teman-teman coba dulu, teman-teman follow dengan konsisten, maka teman-teman akan jadi salah satu di antara mereka ini. Bukan jadi yang ini. Oke? Agak sedikit kasar teman-teman, tapi itulah kenyataannya. Ya. Berarti kita tunggu break baru OP ya Bang? Ya betul. Kita tunggu dia break ketika dia retracement ke sini, kita tunggu dia break and close EMA 50. Selalu patokannya EMA 50 teman-teman. Ya, selalu patokannya EMA 50. Iya, bisa semua time frame. Ketika dia break and close EMA 50, atau sebenarnya di sini sudah break and close sih. Ini udah boleh sih teman-teman entry. Ini udah oke juga. Ini udah break and close juga. Teman bisa entry di sini atau entry di sini juga boleh. SL di sini, maka TP di 1/3. Udah, selesai. Bisa di semua time frame. Dan di semua pair ya. Silahkan teman-teman coba aja. Backtesting dulu teman-teman. Saya sudah berikan teman-teman set of rules-nya. Saya sudah berikan teman-teman trading plan-nya. Silahkan follow dengan konsisten. Dengan ini teman-teman bisa entry tanpa menunggu sinyal dari saya. Kenapa sih saya bagikan ini? Strategi yang sangat simpel, karena saya mau mengencourage teman-teman untuk tidak bergantung pada orang lain. Meskipun, iya, betul, saya kasih sinyal secara gratis, dan mungkin bisa membantu teman-teman untuk profit. Tapi itu tidak akan selamanya, teman-teman. Bisa aja besok tiba-tiba saya memutuskan, udahlah berhenti kasih sinyal. Bisa aja kan? Apakah teman-teman mau menggantungkan hidup teman-teman sama saya? Kan enggak. Makanya, ada orang yang bilang, jangan kasih ikan, tapi kasih alat pancing dan ajari memancing. Ini saya sedang kasih teman-teman alat pancingnya, dan saya sedang kasih teman-teman cara untuk memancing. Silakan teman-teman coba, teman-teman enter sendiri, jangan bergantung sama saya. Jangan bergantung sama saya, atau sama siapapun itu. Teman-teman paham ya? Saya sudah memberikan teman-teman pancingannya, dan juga cara untuk memancingnya. Saya tidak mau memberikan teman-teman ikannya lagi. Oke? Saya mendorong teman-teman untuk coba ini, backtesting ini. Kalau teman-teman masih belum yakin, coba dulu lihat historical belakang. Dan teman-teman akan temukan bahwa ini profitable kok. Ini profitable kok. Asal teman-teman follow. Jangan SL 2 kali ganti strategi. SL 3 kali ganti strategi. Ya. Ada profesional trader di Indonesia ini yang SL konsekutifnya, artinya SL beruntunnya itu 8 kali teman-teman. 8 kali dan dia masih setia dengan rule-nya. Dia setia dengan rule-nya. Walaupun, bayangkan 8 kali SL beruntun. Apa yang terjadi kalau kita? Pasti udah stres. Tapi dia enggak. Karena dia profesional. Karena kenapa? Karena dia follow set of rules-nya. Dia punya trading plan yang jelas. Kalau kita punya trading plan yang jelas, mau SL 5, 10 kali pun beruntun, it's okay. Pada akhirnya akan TP lagi kok. Teman-teman cukup percaya aja, jangan sering-sering berubah strategi. Ya. Jika open posisi lebih dari satu kali, apakah area belinya antara, saya kurang paham maksudnya. Tetap kita entry-nya, set of rules-nya jelas ya, teman-teman ya. Kita entry ketika dia break and close di atas EMA 50. Setelah dia melakukan retracement. Oke? Sehari itu paling banyak berapa kali open posisi, coach? Ya tergantung kondisi market. Silakan teman-teman. Saya sarankan teman-teman jangan trading terlalu banyak pair ya. Mungkin 2-3 pair oke lah. Jangan lebih dari itu, teman-teman bingung.
Jangan terlalu banyak. Banyak bukan berarti profit. Oke, sedikit bukan berarti nggak profit. Udah satu, dua, tiga pair lah paling banyak. Oke, pakai emang berapa aja itu 50, 100, 200. Saya pakainya Kon sama Bos sama Ken dan Govin Coach Pak aman, ya aman-aman aja. Kalau itu adalah set of rules dari Akbar Setiawan, silakan. Tidak ada yang salah. As long as you are making money, you are right. Selama Anda menghasilkan uang, maka Anda benar. Tidak ada yang salah di market forex ini. Strategi tidak ada yang salah, karena semua strategi punya probabilitasnya masing-masing. Apakah strategi yang saya sharing barusan ini tidak bisa SL? SL-nya banyak. SL-nya banyak, teman-teman. Tapi at the end of the day, at the end of the week, pasti teman-teman akan profit. Kalau teman-teman follow rule-nya dengan baik. At the end of the week, at the end of the day, at the end of the month, pada akhir minggu, pada akhir bulan, pada akhir hari, teman-teman bisa profit kalau teman-teman follow rule ini dengan konsisten. Time time frame yang pas untuk menggunakan EMA supaya 90% worth it, Bang? Tidak ada. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan Anda, Pak AOC. Sayang sekali tidak ada pertanyaan untuk jawaban Anda. Silakan tanya ke Warren Buffett. Tanya ke siapa lagi? Trader-trader. Siapa ya? George Soros. Siapa lagi trader-trader terkenal tuh? Mereka juga kayaknya nggak bisa jawab deh. Karena memang nggak ada jawaban untuk itu. Kalau mengetahui fast break gimana? Kita tidak bicara fast break ya. Saya hanya menerangkan strategi ini saja. Bagusnya jam berapa kan? Jam berapa pun bebas. Kalau dalam pergantian tren, bagaimana cara kita melihat EMA, Bang? Ya, kalau misalnya dia sedang melakukan seperti ini kan nggak jelas nih, ya kan? Nah, ini teman-teman. Aduh, kok jadi gini? Ntar. Saya ini aja ya. Saya tunjuk aja ya. Ini area ini kan lagi nggak jelas. Ini kan gini-gini kan, emanya kan. Ya udah nggak usah trading berarti di sini. Di sini berarti kita nggak trading. Karena apa? Karena lagi nggak jelas. Carilah pair lain. Carilah time frame lain gitu. Nah, ini udah mulai nih. Nah, ini udah mulai bagus. Kita mulai cari posisi trading. Jangan menyusahkan diri kita sendiri, teman-teman. Kalau memang sedang tidak jelas, ya udah nggak usah trading kan gitu. Trading pada saat semuanya jelas. Oke? Nah, sekarang gini. Strategi tadi kan adalah 1:3, teman-teman ya. Saya menjelaskan sedikit. Ini akhir video ini ya. Sebelum saya mau melakukan sesuatu nanti akhir live coaching ini, teman-teman. Jangan live dulu, teman-teman ya. Saya mau melakukan sesuatu. Saya menjelaskan ini terakhir sebelum kita lanjut sama melakukan sesuatu nanti. Oke? 1:3. Nah, 1:3 ini kemudian teman-teman akan menemukan win rate yang kecil, teman-teman. Mungkin bisa di bawah 40% win rate-nya. Mungkin win rate teman-teman bisa di bawah atau sama dengan 40%. Atau mungkin 35%. Tapi itu sudah cukup untuk profit, teman-teman. Kalau teman-teman hitung, misalkan dalam 10 kali entry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita cobalah 35%. Ya, sekitar kita coba ya, 40% lah lebih gampang hitungnya ya. Kita misalnya SL di sini, kemudian SL di sini, DP di sini, SL di sini, DP di sini, SL di sini, TP di sini, SL, SL, TP. Ini 40% win rate kan? Karena apa? Dari 10 kali yang menang itu 4. 1, 2, 3, 4. Oke? 40% win rate, teman-teman. Saya mau ajarkan teman-teman menghitung win rate ya. 40% win rate. Karena kita dari 10 kali entry, bayangkan teman-teman, 10 kali entry kita cuma profit 4 kali. Nah, sekarang kita hitung. Kita profit
4 kali. Oke, kita SL 6 kali. Nah, karena dengan win rate 1/3, setiap kali kita profit, maka kita dapat 3. Setiap kita SL, kita loss 1. Maka, kalau kita hitung, ini adalah 12, profit kita, SL kita 6. Kita kurangi, kita masih profit 6, teman-teman. Lihat, 40% win rate. Gimana kalau 30% win rate? Kita hitung. Kalau 30% win rate berarti 30% win rate ya. Kita hitung 30%. Ini kecil banget sih 30%, tapi kita hitung. Berarti 3 kali menang, 7 kali kalah. Betul? Di sini 1, 3 kali 3, kan 3 kali 3 ya. 1/3 kan? Di sini 9, di sini 7. Dengan 30% win rate, kita masih profit 2, teman-teman. Masih profit. Dengan 30%. Bayangkan dari 10 kali entry, teman-teman SL 7 kali dan menang 3 kali. Dan masih profit. Menarik kan? Udah, simple. Jadi teman-teman silahkan backtesting area yang sudah strategi yang sudah saya kasih. Dan ya, moga-moga win rate teman-teman tidak di bawah 30%. 35-40% itu udah oke. Sangat oke. Ya, itu teman-teman. Oke, gimana dengan pasang SNTP begitu banyak layer yang dibuka? Ya pasang aja satu persatu. Makanya, kalau teman-teman tidak mau entry banyak layer itu style teman-teman. Ada orang yang entry satu kali dengan lot langsung besar. Artinya bukan besar kayak mana ya, artinya lot dia. Jadi misalkan dia risk 1%, ya udah itu lot satu kali entry aja. Ada orang yang resiko 1% itu dibagi-bagi dalam beberapa layer. Ada juga. Itu hanya entry, teman-teman jangan bingung dengan itu. Oke? Nah, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya akan melakukan sesuatu. Saya mau mengumumkan sesuatu sih sebenarnya. Ada pertanyaan dulu mengenai ini. Saya harap teman-teman paham strateginya karena ini cukup simple. Nanti teman-teman tidak paham, teman-teman silakan nonton rekamannya dan teman-teman kalau pertanyaan silakan PM saya. Bang, tadi ada yang masuk, ada yang masuk langsung close duluan yang pas channel. Itu case by case ini coba tanya aja. Saya kurang bisa memahami kalau gini. Harus lihat gambarnya sih. Sudah cukup jelas ya. Nah, teman-teman, saya teman-teman mau merespon sesuatu. Rencananya, teman-teman, saya akan melakukan live untuk publik itu di hari Jumat, tapi di jam 5 pagi, teman-teman. Apakah teman-teman mau hadir di jam 5 pagi? Saya akan buat polling di grup. Saya akan buat polling di grup publik ya. Silakan teman-teman vote di sana. Jumat 22 ya, 22 Desember. Apakah teman-teman mau hadir kalau jam 5 pagi? Saya akan buat vote, polling, dan teman-teman silakan jawab ya. Di grup apa nih? Di grup publik ya. Silakan teman-teman vote ya. Sebentar, saya akan create. Nah, silakan teman-teman vote. Jam 5 sampai jam ya 5:45 lah. Kita sampai jam 6 sih, 5:45 sekitar 40 menit gitu oke lah. Coba teman-teman vote. Saya mau lihat ada berapa yang mau hadir.
Kalau yang mau hadir lebih dari 50, kita buat. Silakan teman-teman vote di channel Rian Rich Trader Indonesia. Silakan. Saya sudah buat ininya ya. Saya sudah buat apanya? Hmm, pollingnya ya. Silakan teman-teman hadir. Silakan teman-teman vote. Kalau yang vote lebih dari 50. Ya ini coba-coba aja teman-teman. Pengennya jam 5 pagi. Seterusnya. Jadi seterusnya jam 5 pagi. Kalau yang hadir, kalau yang vote ini lebih dari 50 orang, maka saya akan lakukan. Oh, ini udah 34. Silakan. 71% yang hadir nih. Ada berapa ini? 70 orang. 70 orang? Oh, udah banyak ya, 70 ya. Oke. Kita akan buat jam 5 pagi, tapi tenang teman-teman. Yang malam hadir kok. Yang malam tetap ada kok. Teman-teman jangan sedih. Kita akan tetap buat malam. Cuman kita akan tambah untuk jam 5 pagi. Tapi yang jam 5 pagi ini, kalau misalnya rame, kita akan lanjutkan. Tapi kalau misalnya nggak terlalu rame, ya kita akan coba-coba, kita akan skip. Ya. Oke, jadi fix teman-teman ya. Teman-teman yang jawab hadir, harus hadir ya jam 5 pagi ya Jumat ya. Jangan sampai nggak hadir ya. Oke, sepila pasti. Kita lihat. Kita lihat jam 5 pagi hari Jumat nanti ya. Tenang teman-teman, yang malam tetap kita lakukan. Oke, malam tetap ada. Besok VIP tetap jam 8 malam. Oke, tenang ya teman-teman ya. Kita tidak akan hilangkan yang malam. Oke, teman-teman. Oke, keputusannya sudah ada ya. Keputusannya sudah kita tetap lakukan. Kita akan lakukan di jam 5 pagi, hari Jumat. Siap hadir teman-teman. Nah, untuk menutup malam hari ini, saya mau teman-teman merespon apakah apa yang saya sharingkan malam hari ini berguna untuk teman-teman atau tidak. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya. Terima kasih untuk responnya ya. Saya berharap ini bisa kita lakukan terus-menerus. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya. Saya berharap ini kita bisa lakukan terus-menerus. Saya berharap juga teman-teman bisa semangat untuk praktek apa yang sudah saya sharingkan. Terima kasih teman-teman untuk responnya. Terima kasih untuk responnya teman-teman. Mantap teman-teman. Terima kasih untuk responnya. Saya juga sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman. Silakan teman-teman yang merasa bermanfaat untuk join di VIP, karena di VIP kita akan lebih sering lagi untuk sharing dan lebih banyak ilmu lagi di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di hari besok untuk VIP dan juga hari Jumat pagi jam 5. Selamat malam. Rekaman akan saya sharing nanti ya teman-teman ya. Besok kemungkinan. Oke, bye teman-teman.